warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah, amma ba'd. Meneruskan pengajian kita yang kemarin, yaitu kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Ya Ali, ya Ali la yakbalu orang rimo sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halim maulur sapa Allah salatan ing salat bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Wala sedaqatan lan ora nrimo sapa Allah ing sedaqah minal harami saking perkara haram. Wahai Ali, Allah tidak menerima sholat seseorang dengan tanpa wudu, karena sholat adalah salah satu ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibutuhkan adanya kesucian dalam sholat, termasuk syarat sahnya sholat adalah suci, dan salah satu cara bersuci adalah wudu. Jadi harus wudu ketika dalam sholat. Ketika kita ragu-ragu apakah kita sudah wudu atau belum, biasanya ada orang ragu, mau sholat ragu, saya tadi sudah wudu atau belum, maka jawabannya adalah belum, karena mengikuti hukum asal. Asalnya sebelum orang wudu dengan wudu pasti dahulu belum wudu. Itu kaidah fikihnya seperti itu. Ketika kita ragu dalam sesuatu, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Sudah wudu atau belum, berarti belum. Sudah kentut apa belum, berarti belum. Itu namanya hukum asal ketika terjadi keraguan. Wala sedaqatan minal haram, dan Allah tidak menerima sedekah dari perkara yang haram. Karena katakan Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha bersih atau maha suci dan tidak menerima kecuali hal-hal yang bersih atau hal-hal yang suci. Dalam bersedekah pun kita harus menggunakan barang yang halal. Tidak boleh bersedekah dengan menggunakan harta haram. Bersedekah dengan harta yang halal meskipun sedikit itu lebih utama, lebih afdal daripada bersedekah dengan barang haram meskipun itu banyak. Barang hasil korupsi, barang hasil menipu, barang hasil dari yang bukan menjadi hak miliknya dan lain sebagainya. Itu harta-harta yang cara mencarinya tidak sesuai dengan syariat, ya, dengan ajaran agama. Maka itu Allah tidak akan menerima sedekah dari barang-barang atau harta yang tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Ali la yazalu ora gingsir sebal mukminu wong mukmin iku fi ziyadatin ing dalam tambah-tambah fi dini ing dalam agamane mukmin. Malam yakul ing dalam selagine ora mangan sapa mukmin al haram ing perkara haram. Wahai Ali, orang mukmin itu tak henti-hentinya akan selalu bertambah agamanya atau ketakwaannya di sisi Allah. Dengan catatan malam yakul haram, selama dia tidak mengkonsumsi atau memakan barang yang haram. Jadi orang mukmin hanya dengan makan makanan halal saja ketakwaannya, keimanannya bisa meningkat secara otomatis, ya. Dengan catatan dia tidak mengkonsumsi barang haram. Jadi betapa Islam sangat menitik beratkan atau sangat peduli dengan adanya kehalalan apa yang kita konsumsi. Jadi Islam itu identik dengan kehalalan. Yang terpenting adalah, pertama adalah apa yang masuk dalam tubuh kita adalah perkara yang halal. Jangan sampai kemasukan barang haram. Kalau kita mengkonsumsi barang haram,
maka yang terjadi adalah seperti apa-apa yang telah menjadi wasiatnya Rasulullah pada hari-hari yang lalu. Tertutup hatinya, gelap hatinya, lemah ibadahnya, lemah agamanya, dan lain sebagainya. Itu dampak ketika orang memakan makanan yang haram. Wa man utai sabane wong kufara misah sapa man al ulama ing ulama mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Wali barang siapa yang memisahi atau menjauhi para ulama maka mata qalbuhu mati hatinya. Orang yang berpisah atau menjauhi ulama maka hatinya mati. Hatinya mati berarti dia tidak bisa mengetahui kebenaran, sudah tidak mampu mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena para ulama inilah yang menjadi petunjuk atau orang yang memberikan nasihat dan bimbingan untuk menuju jalan yang benar sesuai apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali memisahi atau menjauhi para ulama. Maka dikatakan laulal ulama lakana nas kal bahaim. Seandainya tidak ada para ulama, maka niscaya manusia itu akan bertingkah laku seperti hewan. Hewan itu tidak ada hukum syariat, tapi menggunakan hukum rimba. Terus apapun boleh dilakukan, apapun akan dia lakukan untuk mengisi perutnya, untuk mengikuti hawa nafsunya. Seandainya tidak ada ulama, maka tidak ada yang mengingatkan manusia tentang hal-hal itu. Mereka akan berbuat sekehendak hatinya. Nah, jadi ulama itu tugasnya adalah memberikan nasihat, ya, menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara atau kaifiyah beribadah kepada Allah, memberitahu mana yang halal dan mana yang haram. Jadi tugasnya adalah memberi nasihat, dan resikonya orang yang memberi nasihat ya sudah pasti dia akan dimusuhi, dia akan tidak disenangi oleh orang dan lain sebagainya. Meskipun tetap saja ada orang yang simpati dan ada orang yang takdim, senang kepada para ulama. Tapi itu resikonya para ulama. Orang yang menasehati itu pasti juga banyak orang yang tidak mau dinasehati. Tapi itu tugas ulama, tidak boleh kendor, tidak boleh mudahanah. Teman sendiri kemudian nggak mau nasehati, saudara sendiri kemudian tidak mau menasehati, tidak boleh seperti itu. Ya, resikonya orang alim adalah menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu. Ya, terkadang pada zaman akhir, itu bukan zaman akhir, sejak dulu ya memang seperti itu. Jadi orang itu terkadang dengan ulama kalau tidak sesuai dengan keinginannya maka dia tidak disenangi, ya. Jadi ngundang ulama itu kadang-kadang ya coba jadi hiburan buat tontonan. Jadi jangan seperti itu. Ulama itu tugasnya menasehati. Jadi ya sewaktu-waktu pasti ada yang mengenai kita, pasti ada yang mengenai kita. Ketika kita diarahkan, ditunjukkan hal-hal yang salah, maka kita harus alhamdulillah. Berarti Allah memberikan kita petunjuk melalui lisannya para ulama. Oh ini salah, oh ini saya melakukan kesalahan. Maka kita harus introspeksi, kemudian memperbaiki. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sudah ada yang mengingatkan. Jangan langsung ketika ada ulama menyampaikan hal-hal yang umpama kita sendiri melakukannya, melakukan kesalahan itu, kemudian Anda membenci atau tidak senang kepada para ulama. Oh ulamanya ini kiainya nyinggung saya. Oh ya memang tugasnya ulama itu yang menyinggung. Tugasnya itu adalah memberitahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan mendukung kebatilan, tapi mengarahkan, memberitahu mana yang hak, mana yang batil. Sehingga ketika kita sudah tahu ini hak, maka kita lakukan. Ini batil, maka kita tinggalkan. Ya.
Jangan terus karena mungkin ulamanya menyampaikan hal-hal yang mengenai kepada kita, akhirnya kita membenci. Akhirnya ketika sudah benci, terjadilah mufaraqah, berpisah, menjauhi ulama. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, mata qalbuhu, hatinya menjadi mati. Hatinya sudah tidak mampu untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Wa amyalan wuto sapa man anto atilai saking taat marang Allah Ta'ala halim mau lurus Allah. Kemudian orang yang berpisah dengan ulama, maka hatinya menjadi buta dari ibadah kepada Allah. Maksudnya buta itu tidak tahu. Kalau tidak tahu, maksudnya dalam beribadah, melakukan ibadah kepada Allah, dia tidak tahu tata caranya, tidak tahu. Mungkin tahu tapi banyak yang salah. Kenapa? Karena ibadah pun butuh bimbingan para ulama. Sholatnya, oh ini yang membatalkan, ini yang tidak membatalkan. Puasa, oh ini yang membatalkan, ini yang tidak. Tata caranya seperti ini. Ini semua butuh bimbingan para ulama. Dan ketika kita jauh atau bahkan menjauhi para ulama, maka kita buta terhadap ibadah yang benar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi aliman utai sapan yang kukoro'a maca sapa men Al-Qur'an ing Al-Qur'an walam yuhilalan orang ngalalake sapa man halalau ing perkara halal Al-Qur'an walam yuharrim lan orang ngaramake sapa man harama ing perkara haram Al-Qur'an kana ana sapa man iku minal ladina setengah saking wong akeh nabadu kang padha nyelehake sapa alladzina kitaballahi ing kitab-kitab Allah wara'a dzuhurihim ing dalem burine gegere man. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia tidak menghalalkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, dia tidak mengharamkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Al-Quran, maka orang seperti ini bagaikan golongannya orang-orang yang meletakkan Al-Quran di punggungnya. Maksudnya seperti kalhimar yahmilul ahmar, bagaikan keledai yang memanggul kitab atau kertas. Jadi keledai itu kalau dikasih buku, kasih kitab, kemudian ditaruh di punggungnya, nah, maka meskipun dia membawa kitab, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab atau buku-buku itu. Sama dengan orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak mau menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram, ya berarti dia tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Meskipun membaca itu sendiri sudah mendapatkan pahala dari Allah, tapi membaca Al-Quran tidak hanya sekedar untuk mencari pahala, tapi juga kita membaca Al-Quran sebagai tuntunan kehidupan kita. Faslun fi wudu'i wa sholati. Pasal menjelaskan tentang wudu dan sholat. Qala dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, istaqsi ngatok-ngatokno sira isbagul wudu'i ing banget-bangetake wudu. Fa inna krana temen sedune isbagul wudu iku satrul iman, setengah saking iman. Fa idza tawaddata ing dalem nalikane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja leluwian sapa sira fil ma'i ing dalem banyu. Fa idza faragta ing dalem nalikane rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci faqra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadar ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadar al-qadar mimba di kusli kodama ini ing dalam sause mbasuh delamaan loro asra marratin kelawan 10 ambalan. Nah kalau mau membaca itu yufarriju mongko bakal ngilangi sinten Allah Gusti Allah hamaka ing susah si
sira. Wahai Ali, seriuslah dalam menyempurnakan wudhu, karena sesungguhnya menyempurnakan wudhu itu adalah sebagian daripada iman. Dan ketika kamu fa'in tawaddu'ta fala tusrif, ketika kamu wudhu maka jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Meskipun kita punya banyak air, dalam berwudhu jangan berlebih-lebihan. Ya maksimal tetap 3 kali basuhan. Jadi basuhan dalam wudhu wajibnya 1 kali yang meratai anggota wudhu. Nah, kemudian kesunahannya adalah meniga-kalikan. Jadi 3 kali 3 kali. Lebih dari itu makruh hukumnya, bisa nanti haram karena dicap atau dianggap mubadir, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Fa idza farata min tuhrin faqra in anzalna. Dan ketika kamu selesai dari berwudu, maka bacalah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri sampai selesai. Itu dibaca setelah membasuh kedua telapak kaki. Berapa kali membaca? Asra marratin, 10 kali. Farijullah, maka kalau mau seperti itu Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Jadi kalau kita sedang susah, sumpek, penat, bete dan lain sebagainya, maka Rasulullah memberikan nasihat, kalau setelah wudu bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr setelah wudu sebanyak 10 kali, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Mungkin demikian dulu pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan barokah akhirul qouli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.